Salam sejahtera untuk kepala sekolah, para guru-guru, dan teman-teman. Karena pada saat ini kita masih bisa hidup dan diberikan kenikmatan untuk mendengar, melihat, dan merasakan. Sungguh suatu karunia yang besar dari Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang mulia ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan pengaruh PJJ terhadap perkembangan psikologi siswa. Karena yang paling terdampak pada sistem PJJ ini merupakan para siswa sendiri. Hingga saat ini, pandemi COVID-19 masih berlangsung dan bukan hanya berdampak di sektor kesehatan, tapi berdampak juga pada dunia pendidikan. Adanya wabah virus corona ini menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasa dilakukan secara tatap muka. Dan sekarang harus menjalankan sistem penerapan pembelajaran jarak jauh yang sangat berdampak pada siswa karena mereka harus bisa beradaptasi dan melakukan penyesuaian akademik, membatasi interaksi sosial, mengalami perasaan negatif, dan menurunnya motivasi siswa untuk mencari ilmu. Namun begitu banyak yang tantangan yang harus kita hadapi dalam pelaksanaan model pembelajaran ini, terutama untuk para guru dan siswa yang belum terbiasa dengan sistem penerapan pembelajaran ini. Dengan sistem tersebut, tentunya bisa sangat berdampak pada psikologi dari para siswa. Maka dari itu, siswa bisa kesusahan karena belum terbiasa. Jadi para orang tua, guru, dan sesama teman perlu memberikan dukungan terhadap siswa agar tidak stres dan mendorong motivasi siswa untuk belajar. Tapi kita juga bisa mengambil sisi positifnya, yaitu siswa bisa terdorong untuk lebih banyak memanfaatkan teknologi dan informasi dalam aktivitas pembelajaran jarak jauh. Namun kembali lagi semua juga tergantung pada siswanya sendiri. Karena sebagian dari para siswa memang gemar memakai media sosial dan gadget sehingga lebih nyaman dan mudah saat melakukan pembelajaran ini. Berdasarkan informasi dari Kompas, sejumlah dosen di Departemen Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung menyurvei 1.403 responden siswa dari 21 provinsi di Indonesia. Penelitian itu salah satunya bertujuan untuk melihat penyesuaian akademik siswa atau kemampuan pelajar dalam menyesuaikan dan menyikapi beragam masalah untuk beradaptasi dengan kondisi akademik. Analisis profil itu memakai 3 domain penyesuaian akademik, yaitu gaya hidup, prestasi, dan motivasi. Gaya hidup menganalisis pelajar bisa menyesuaikan diri dengan perannya sebagai pelajar dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan pola pembelajaran mereka. Domain prestasi akademik menyasar pada proses adaptasi belajar sehingga bisa memberikan yang maksimal pada akademiknya. Adapun motivasi akademik melihat seberapa jauh adaptasi pelajar untuk melanjutkan dan menyelesaikan semua aktivitas akademik. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan profil kemampuan penyesuaian akademik dari responden SMP dengan kelompok SMA dan mahasiswa. Selain itu, psikologis anak SMP masih berada pada tahap di antara peralihan dari sekolah tingkat dasar ke menengah. Dan secara aspek-aspek psikologi yang timbul itu tidak bisa dibiarkan. Maka dari itu, setiap guru dan orang tua harus bisa memahami kebutuhan setiap siswa. Para guru juga bisa mengalami stres karena tekanan yang ada. Sebab pandemi ini datang secara tiba-tiba dan masih banyak guru yang belum terbiasa dengan sistem ini. Dan dengan faktor seperti mematikan kamera bisa membuat guru menjadi kesepian karena tidak bisa melihat dan berinteraksi dengan murid secara langsung. Secara psikologi, hal yang membuat peserta merasakan hal yang negatif adalah adanya pengurangan penguasaan materi selama PJJ. Siswa perlu dibekali kemampuan untuk mengenali emosi diri dan menjamin kesejahteraan psikologinya selama menjalani PJJ. Program konseling juga perlu dikembangkan untuk membantu siswa yang membutuhkan sehingga mereka bisa bersama-sama melewati stres selama PJJ.
Kita juga harus mengingat bahwa prinsip PJJ adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, fokus, serta penguasaan yang sesuai dengan minat dan kondisi setempat peserta. Pendidik harus memberikan umpan balik dan mengedepankan pola interaksi yang positif dengan siswa dan orang tuanya. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila saya ada salah kata. Tuhan memberkati.